Shalom, saudara-saudara. Bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang sangat menyenangkan, menggairahkan kalau kita masih bisa bersama-sama memperhatikan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah dengan satu pokok bahasan tanggung jawab orang percaya. Ya, tentu percaya di sini adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanggung jawab orang yang percaya kepada Yesus. Saudaraku, tanggung jawab itu artinya adalah satu beban yang diberikan kepada seseorang untuk dikerjakan, ya, untuk diselesaikan, dan itu pun pasti ada rentetan di belakangnya, entah itu sanksi kalau tanggung jawab itu tidak dikerjakan, upah kalau tanggung jawab itu dikerjakan. Tuhan, nah saudara, tanggung jawab orang percaya. Nah, kita diberikan beban, saudara. Tanggung jawab untuk kita kerjakan. Kita bisa baca di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Tuhan mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, bukan diusir, diberi beban, diberi tugas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ingat, ajarlah mereka untuk dapat melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan Allah. Saudara, kita punya beban, saudara percaya, kita punya tanggung jawab untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Haleluya. Untuk pergi memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Tanggung jawab kita, saudaraku, pergi ke seluruh bumi. Bayangkan, ke seluruh bumi. Saya ke luar negeri aja nggak pernah. Ya, dalam arti nanti kita akan lihat perkembangannya, ya. Tanggung jawab kita pergi ke seluruh bumi. Satu tujuan, satu beban, satu tugas diberikan, yaitu untuk memberitakan keselamatan kepada semua orang. Ini beban tugas, tanggung jawab yang diberikan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kita tidak bisa atau tidak boleh menikmati sendiri keselamatan itu, tetapi bagikan kepada yang lain. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Dan penebusan itu sudah diselesaikan. Tatkala Tuhan berada di atas kayu salib dan berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Artinya sudah dikerjakan apa yang menjadi beban tanggung jawab Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi. Nah, kemudian selanjutnya, karya keselamatan itu dibebankan kepada kita, kepada saudara, kepada saya. Ya, kita punya beban, saudara, yang tanggung jawab, yaitu memberitakan karya keselamatan Tuhan. Ya, itu dibebankan kepada kita untuk pergi ke seluruh bumi, menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kita punya beban, dipercaya sedemikian rupa, ya, baik kita bisa mengerjakan sesuatu untuk dapat memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Tetapi bagaimana cara kita mengerjakan, bagaimana kita melaksanakan, tentu bukan asal jadi. Bukan asal kita bisa kerja.
Tidak. Ternyata untuk mengemban tugas beban tanggung jawab yang diberikan kepada kita oleh Tuhan itu harus dikerjakan dengan formula, tata cara yang dari Tuhan sendiri. Bukan mau gue, tidak. Tapi harus sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Ya, yaitu kita tidak boleh pergi sembarangan. Pertama, pergi dengan target sasarannya. Ya, yang kedua, pergi dengan kuasanya. Dan yang ketiga, pergi dengan penyertaannya. Jadi saudara, walaupun kita diberikan beban dengan tugas tanggung jawab untuk memberitakan kabar keselamatan, tetapi tidak sembarang kita kerja. Kita punya aturan, dan aturan itu ditetapkan oleh Tuhan. Ya, jadi kita lihat tadi, yang pertama adalah dengan target, dengan sasaran, kepada siapa kita memberitakan. Yang kedua, kita tidak pergi itu sendiri, tapi dengan kuasanya dan juga penyertaannya. Haleluya. Nah, kita lihat yang pertama, saudara ya, pergi dengan target, dengan sasaran, dengan objek yang kita mesti bisa menangkan. Nah, siapa itu saudaraku? Ya, Matius 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Target, sasaran yang harus dimenangkan, saudaraku, bukan hanya satu kelompok, tetapi semua bangsa. Pergilah kamu, jadikan semua bangsa. Artinya apa, saudaraku? Kita menjangkau semua etnis, suku, bangsa apapun. Kita tidak boleh pandang bulu. Tuhan perintahkan kita pergi, ayo ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa. Semua bangsa jadikan muridku. Semua etnis. Kita tidak boleh melihat golongan. Oh, dari suku A saja yang dimenangkan, dari suku B saja yang dimenangkan, suku C tidak. Tuhan tidak menganjurkan demikian. Formula dari Tuhan, pergilah ke semua bangsa. Ya, kenapa saudaraku? 2 Korintus 5 ayat 15 mengatakan di sana. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Perhatikan. Tuhan Yesus mati tidak hanya untuk satu golongan, satu etnis saja. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup nanti tidak lagi hidup untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi jelas, ketika kita diperintahkan oleh Tuhan pergi ke seluruh bumi, kita punya tanggung jawab mengerjakan ini. Tidak boleh pandang bulu siapapun, dari bangsa manapun, dari suku manapun. Kita harus menangkan mereka. Ini tugas beban yang tidak mudah, saudara. Tapi patut kita bangga karena kita dipercaya. Cuma masalahnya bisa dipercaya tidak? Gitu, haleluya. Nah, saudara, yang kedua, kita juga tidak boleh melihat dari sisi usia, ya, tapi kita menjangkau semua usia. Dari yang tua sampai yang muda sampai anak-anak, itu dibebankan kepada kita untuk kita bisa menangkan bagi Tuhan. Ya, karena dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 dikatakan di sana. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil. Jadi yang dewasa sampai anak-anak berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan dengan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Jelas bahwa jangkauan kita bukan hanya satu bangsa, tapi semua bangsa. Jangkauan kita bukan hanya satu usia saja, tetapi semua usia.
sampai anak-anak. Kaum muda, anak-anak, orang dewasa, semua dimenangkan. Sebab itu saudara, jangan saudara puas kalau saudara sudah menjadi orang percaya dan setia kepada Tuhan, tetapi anak-anakmu gak pernah beribadah, gak percaya kepada Tuhan. Ini salah. Jangan kita puas, kita bisa menghampiri hadirat Allah, kita bisa menyanyi bersorak-sorak, tapi anak kita abaikan. Ya, kita biarkan mereka semampunya, malah kalau mereka ikut kebaktian, gak usahlah, kamu masih kecil, sudah gede. Salah. Karena ternyata keselamatan itu ditanggung pribadi-pribadi, saudaraku. Jadi kalau orang tuanya sudah selamat, belum tentu anaknya selamat. Kalau memang orang tuanya namanya selamat, anaknya disebut anaknya selamat. Tapi dalam keselamatan, lolos dari penghakiman, tidak bisa. Jadi saudara, pergi dengan sasaran, dengan target yang benar, itulah semua suku bangsa dan semua usia. Ini beban dan tanggung jawab kita. Ya, haleluya, mari kita ingatkan mereka, anak-anak kita yang jarang sekali beribadah. Kita ingatkan. Ya, haleluya. Yang kedua, pergi dengan kuasanya. Pergi dengan kekuatannya. Ya, kuasa Tuhan maksudnya. Ya, jangan kita pergi sendiri seakan-akan kita mampu karena sudah dipercaya langsung mau berangkat dengan kekuatan kita sendiri. Tidak. Pergi dengan kuasanya. Saudaraku, tidak dengan kekuatan kita sendiri. Jangan. Sejauh mana kemampuan kita, sejauh mana kekuatan kita, saudaraku, kita tidak akan pernah bisa mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia ini tatkala kita memberitakan kebenaran firman Allah. Ya, Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus mengatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga maupun di bumi." Saudara, ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia ke dalam dunia ini, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi kuasa yang dari Bapa yang diberikan kepadanya yang digunakan. Sehingga banyak orang yang tertolong dengan kuasa itu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang lumpuh berdiri, bahkan yang mati pun bisa bangkit. Karena dengan kuasa. Demikian dengan kita, saudara. Kita tidak boleh pergi berangkat sendiri ya untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Tidak. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima mengatakan di sana, "Akulah pokok anggur yang benar." Tuhan memberikan satu gambaran. Ya. Dan kamulah ranting-rantingnya yang harus tetap melekat kepada pokoknya ini. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, terjadi persekutuan, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak akan pernah dapat melakukan apa-apa. Di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak akan pernah berbuat apa-apa. Sebab itu jangan pernah pergi sendiri. Berangkat dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ya. Jadi artinya apa, saudaraku? Kita pergi bukan berarti berangkat sendiri, bekerja. Walaupun kita melaksanakan tanggung jawab kita, tetap ada penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya. Tidak pergi tanpa Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan di sana. Tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Aduh, jangkauan yang sangat luas. Berbiar diberi kuasa dengan kekuatan Roh Kudus, kita bisa menjadi saksi di mana saja. Ya. Jadi dalam arti Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi ini, artinya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang di setiap lingkungan.
Mulai dari Yerusalem, di mana pada waktu itu murid-murid sedang berhimpun di sana, ya Tuhan berkata, kamu akan beroleh kuasa kelak. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, di mana kamu berkumpul, dari yang domisili yang paling dekat, di mana mereka ada, di Yerusalem, di rumah tangga sendiri, saudara. Kita bisa jadi saksi dan memenangkan anggota keluarga kita di dalam rumah tangga kita, Yerusalem. Kemudian kita melompat keluar sampai ke Yudea, tetangga sekitar. Ya, tetangga sekitar dari Yerusalem, tetangganya provinsi Yudea. Kemudian loncat sampai ke luar kota, ke Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Sampai di mana saja kita harus dapat menjadi saksinya Tuhan. Mulai dari tempat yang terdekat rumah tangga kita jadi berkat, kita jadi kesaksian, sehingga banyak anggota keluarga kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, dia akan percaya, dan kemudian berangkat ke tetangga di kanan, melihat keberadaan kita dan kesaksian kita, mereka akan percaya kepada Tuhan dan bertobat. Berangkat sampai keluar kota, sampai keluar provinsi, sampai dimanapun, sampai ke ujung bumi. Amin. Tidak pergi dengan kekuatan kemampuan sendiri. Walaupun Tuhan katakan, pergilah, pergilah, pergilah. Tapi bukan kita dibebaskan untuk bekerja sendiri. Tuhan tetap menyertai dengan kuasa Roh Kudusnya. Haleluya. Yang ketiga, pergi dengan penyertaannya. Ini yang penting, saudaraku. Kuasa memang diberikan kepada kita, tapi kuasa penyertaan Tuhan itu sangat kita butuhkan. Kita tidak tinggal, tidak bisa kerja sendiri tanpa Tuhan. Ya, haleluya. Matius 28 ayat 20 dikatakan di sana, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan, kuajarkan kepadamu. Saudaraku, jadi ciri khas dari pemberitaan kita, saudaraku, ya, penyampaian kebenaran itu harus cocok persis dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, ajarlah mereka, jadikan mereka murid, ajarkan. Pergilah kamu ke seluruh bumi, jadikan semua bangsa murid. Untuk apa? Belajar. Belajar tentang apa, saudara? Belajar tentang kebenaran firman. Karena Tuhan Yesus katakan, ajarlah melakukan apa yang sudah kuperintahkan. Tidak ada tendensi yang lain. Dan kalau kita memberitakan firman, tendensinya supaya banyak jiwa dimenangkan, ya, kemudian ya anggota menjadi lebih banyak. Tentu saja kalau anggota lebih banyak, berkatnya lebih banyak. Pemberitaan firman berkisah soal berkat. Ya, saudaraku, padahal berkat Tuhan itu disediakan oleh Tuhan pada saat kekasihnya lagi tidur. Tidak usah takut. Nah, seringkali pemberitaan kita, saudaraku, tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Ajarlah mereka dengan ajaran yang sudah kuperintahkan. Jangan menyimpang, ya. Jangan diiming-iming kekayaan, kemakmuran. Ke gereja saja yuk. Nanti bisa dapat jodoh loh. Cepat dapat jodoh. Dapat pekerjaan. Saudara, salah. Ya. Kami pergi memberitakan kebenaran firman Allah, dan itu tidak sendiri, tetapi penyertaan Tuhan ada pada kita. Ya. Dan ketahuilah, kata Tuhan selanjutnya, aku akan menyertai kamu bersama-sama dengan kamu senantiasa, selalu, sampai kepada akhir zaman. Oh, luar biasa. Tak jalan sendiri, ya. Tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Di senang dan susah, Tuhan besertaku. Cinta yang heran masuk di hatiku. Tak jalan sendiri, Tuhan
besertaku. Amin. Saudaraku, betapa sukacitanya kalau bisa berangkat bersama-sama dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan dalam sepanjang perjalanan melaksanakan tanggung jawab ini. Kita tidak dibiarkan sendiri, tapi Tuhan tetap menyertai. Ya, haleluya. Dan penyertaannya itu nyata, saudaraku. Tidak hanya fiktif, tapi nyata. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 18 sampai 20 dikatakan di sana. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu loh, sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, saudara. Tidak lama. Dan dunia tidak dapat melihat aku. Ya, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Wow. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa. Dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Waduh, satu persekutuan yang manis, yang luar biasa, yang hebat. Siapa kita ini sekarang? Sampai mendapatkan tanggung jawab dan kesempatan seperti ini. Dan punya Tuhan yang sangat luar biasa. Siapa kita ini? Mari kita tengok latar belakang kita. Siapa? Saudaraku, bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi justru ketika kita percaya dan kita dapat digunakan, dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan yang memenangkan banyak jiwa, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan sendiri. Dia selalu menyertai kita. Haleluya, luar biasa, ya. Dan penyertaannya itu kekal, dikatakan selama-lamanya, kekal untuk seterusnya. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Wow, selama-lamanya itu abadi, kekal, saudara. Penyertaan Tuhan tidak sehari dua hari, ya. Penyertaan Tuhan tidak seminggu dua minggu, 1 bulan sekali. Sama seperti kita kalau kita beribadah, baru 1 minggu sekali, sebulan sekali, kadang setahun sekali. Tetapi penyertaan Tuhan panjang jalan hidup kita, Dia tetap menyertai kita. Kita tidak berangkat sendiri, tapi Tuhan menyertai kita, dan penyertaannya itu kekal. Haleluya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab Dia tidak pernah melihat Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Tuhan, terima kasih. Ya, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan di sana, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bukan milik kamu sendiri, tubuhmu adalah bait Allah, karena sudah dibeli dengan harga yang mahal, itulah darahnya Tuhan Yesus Kristus. Bait Allah, Allah ada di dalam hidup kita. Berarti Tuhan Yesus harus selalu ada di dalam hidup kita dan menyertai kita untuk melaksanakan pelayanan tanggung jawab memenangkan banyak jiwa bagi bangsa. Haleluya. Saudaraku, marilah, mari kita kerjakan, saudaraku, apa yang Tuhan percayakan. Karena tidak semua orang dipercaya. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tapi kalau kita sampai dipanggil oleh Tuhan, kita percaya kepada Tuhan dan kita dipercayakan tanggung jawab ini, mari saudaraku kita kerjakan. Mari kita membantu tanggung jawab ini dengan penuh sukacita. Karena sesungguhnya kita juga tidak berangkat sendiri, tetapi Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Marilah kita kerjakan apa yang Tuhan percayakan, bagaikan seorang prajurit yang baik, prajurit laskar tentara yang baik. Ya, haleluya. Saudaraku, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan di sana, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit, tidak hanya sekedar prajurit, tapi prajurit yang baik dari Kristus Yesus Tuhan kita, laskar Kristus. Mari kita sanggup melakukan sebagai laskar yang setia. Seorang prajurit yang sedang berjuang
Tidak akan pernah memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya. Ya saudara, memang kita punya kebutuhan banyak. Tetapi ketika kita dipercaya oleh Tuhan untuk bekerja, jangan pusing dengan kebutuhan kita. Tuhan sediakan semua kok. Betul saudaraku, itu pengalaman bagi seorang yang benar-benar mengikut Tuhan. Nggak usah khawatir, karena Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan kita. Ya. Kenapa? Supaya dengan demikian, prajurit itu berkenan kepada komandannya, kepada yang menyuruhnya. Kita disuruh, diperintah oleh Tuhan, dibebani oleh Tuhan. Kita jadi prajurit yang baik, supaya menyenangkan hati daripada Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita kerjakan seperti ini, saya tahu, saya yakin, pasti Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Bahkan Tuhan akan tetap menolong kita mulai hari ini, besok, dan sampai seterusnya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.